Oke ya, kembali lagi bersama saya Irfangi. Di sini kita akan belajar terkait frekuensi respon dan impedansi pada speaker. Jadi apa sih pengertian speaker? Nah, jadi ini adalah sebuah speaker ya. Jadi speaker adalah sebuah transducer ya, elektroakustik ya, transducer elektroakustik yang fungsinya itu mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, di mana di dalam speaker itu terdapat voice coil, ini kumparan dari kawat tembaga ya. Kemudian ada magnet, kemudian ada kon atau fungsinya sebagai diafragma, kemudian ada suspensi. Jadi ini suspensi ya, atau yang atas ini disebut suron, terus yang bawah ini disebut speeder. Nah, gimana sih cara kerjanya speaker ini? Jadi prosesnya itu mengonversi energi ya. Jadi dalam sebuah speaker itu ada 3 konversi energi ya. Pertama dari energi listrik ke energi mekanis, kemudian dari mekanis ke energi akustik ya. Jadi prinsipnya itu sesuai hukum kekalahan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dihilangkan. Nah, jadi proses pada sebuah speaker itu, pertama itu sinyal listrik dari amplifier ya, itu masuk ke voice coil. Nah, dari voice coil itu terjadi gaya elektromagnetik ya. Itu kita bisa pakai prinsip gaya Lorentz ya. Nah, karena ada gaya Lorentz itu dan elektromagnetik yang berubah-ubah, jadi voice coil ini tuh jadi bergerak maju mundur ya. Ini ya. Ini tuh naik ke atas dan naik ke bawah. Nah, karena voice coilnya naik turun, membentuk suatu gelombang ya. Jika digambarkan itu seperti ini. Nah, dia tuh bergetar ya. Ke atas untuk fase positif, ke bawah untuk fase negatif. Jadi karena getaran ini, dia mengakibatkan bunyi. Karena partikel udara terdorong oleh kon ya. Nah, kemudian kita ke halaman selanjutnya. Mana ini? Nah, di sini ada gambar ya. Di sini itu grafik ya. Jadi ini adalah grafik frekuensi respon. Apa sih grafik frekuensi respon? Nah, jadi itu grafik frekuensi respon itu adalah grafik yang menggambarkan kemampuan speaker untuk menghasilkan suara ya atau bunyi pada berbagai frekuensi. Nah, di sini ada sumbu ya. Sumbu atas sumbu Y dan horizontal itu sumbu X ya. Nah, sumbu Y ini merupakan level kekencangan bunyi, satuannya desibel ya. Kemudian sumbu X itu adalah frekuensi ya, satuannya hertz ya. Hertz. Nah, ini satuan frekuensi itu dimulai dari 20 Hz ya, sampai dengan 20 kHz. Karena range pendengaran manusia itu audible di 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Nah, pembagiannya itu gampangnya 20 Hz sampai dengan 100 Hz itu untuk bass ya. Kemudian dari 100 Hz ke
1 kHz itu disebut mid. Kemudian dari 1 kHz ke 20 kHz itu triple. Nah, kemudian, kenapa nih grafiknya kok bentuknya kayak gini, nggak mulus gitu, jadi bergelombang ya. Nah, jadi grafik yang bergelombang ini itu mengartikan tingkat kekencangan bunyi pada frekuensi tertentu. Kita ambil contoh ya, di frekuensi 20 Hz itu sumbu Y-nya itu ada di 85, jadi dia kekencangan bunyinya ada di 85 dBSPL. Kemudian kita ambil contoh kedua di frekuensi 100 Hz ya, itu level kekencangan bunyinya ada di sekitar 97 desibel. Jadi 85 dan 97. Jadi bunyi yang dihasilkan itu kencang di frekuensi 100 Hz. Frekuensi 20 Hz itu lebih pelan gitu. Kemudian, kenapa sih grafiknya nggak mulus gitu, bergelombang? Nah, penyebabnya itu karena driver atau speaker ini tuh punya massa ya, punya ukuran, terus dia itu punya batas mekanis. Nah, karena batas-batas tersebut itu mengakibatkan nggak semua frekuensi itu bisa dihasilkan dengan level kekencangan yang sama. Jadi muncul puncak kayak gini atau disebut peak ya. Terus ada lembah, ini biasanya disebut dip ya. Itu sekilas pengertian tentang frekuensi respons ya. Kemudian kita ke gambar selanjutnya. Kita akan masuk ke impedansi ya. Namun sebelum masuk ke impedansi speaker, saya akan mulai dengan awalan perilaku RLC ya pada arus AC. Nah, di sini udah ada 3 rangkaian ya. Rangkaian 1, ini saya tulis 1, terus rangkaian 2, 1, 2, dan 3. Jadi rangkaian 1 itu adalah resistor atau yang biasa disebut resistif ya, beban resistif. Kemudian yang gambar kedua ini adalah induktor atau L. Satuannya Henry ya. Untuk resistor itu ohm. Nah, ini biasanya disebut induktif ya, atau biasanya ini kumparan. Kemudian yang gambar ketiga itu kapasitor yang sifatnya kapasitif. Jadi, kenapa sih kita perlu belajar seperti ini? Jadi, speaker itu bisa dimodelkan dalam rangkaian RLC ya. Nah, sebelum dimodelkan ke rangkaian RLC, kita harus memahami basic RLC dulu. Jadi, di gambar yang tengah ini ya, kita buat A, B, C. Nah, gambar A itu adalah hasil pengukuran menggunakan osiloskop ya. Jadi di sini yang warna biru itu adalah grafik tegangan, kemudian yang warna ungu itu adalah grafik arus. Nah, terlihat di sini grafik arus dan tegangan itu tidak ada beda fase ya. Jadi ini 0, dan di sini 360. Ini 180. Nah, ketika bebannya resistif, nah untuk mencari nilai resistansinya itu menggunakan rumus R sama dengan V
per I. Kemudian yang gambar paling bawah kita namai dengan Romawi 1 ya, Romawi 2, Romawi 3. Nah, Romawi 1 ini adalah diagram fasor ya. Jadi dia menunjukkan sifat dari grafik di atas ya. Jadi ketika ininya searah, berarti dia itu in phase atau tidak ada perubahan fase. Oke, sampai sini cukup. Kemudian kita ke gambar 2, induktor ya. Jadi pada gambar B, pengukuran induktor itu tegangan itu mendahului arus. Jadi tegangan itu lebih dulu 90 derajat dibanding arus. Nah, karena ada beda sudut ini atau beda fase, nah jadi dia itu dalam AC itu tidak bisa menggunakan rumus R sama dengan V per I. Jadi ini disebutnya reaktansi induktif. Nah, jadi rumusnya adalah XL ya. XL itu reaktansi induktif. Itu rumusnya 2 VFL, di mana 2 V 3,14 dan F adalah frekuensi satuannya Hertz dan L adalah induktansi. Kemudian gambar ketiga, kapasitor ya. Jadi di kapasitor itu sifatnya kebalikan dari induktor, di mana arus itu mendahului tegangan. Arus mendahului tegangan ya pada kapasitor. Nah, dapat dilihat ya di diagram fasornya itu ada beda 90 derajat juga ya. Jadi arus mendahului tegangan. Nah, ini juga nggak bisa nih pakai rumus XL, 2VFL atau R V per I. Jadi XL ini nanti satuannya ohm ya. XL itu satuannya ohm. Nah, untuk kapasitor ini C itu rumusnya itu XC, reaktansi kapasitif XC. Nah, XC ini adalah rumusnya 1/2 V F C. Jadi 1/1 dibagi 2 kali pi 3,14 dikali frekuensi dikali C. C itu nilai kapasitor ini ya dalam farad. Oke. Nah, kemudian apa nih hubungannya ketiga ini? Jadi dalam sebuah rangkaian AC itu ada impedansi. Jadi impedansi itu adalah sebuah beban ya. Beban atau hambatan ya, di mana nilainya itu berubah terhadap frekuensi. Nggak seperti resistor ya. Jadi kalau resistor frekuensinya berapapun ya nilainya tetap segitu gitu. Jadi ini menggunakan rumus Z sama dengan akar R kuadrat. R kuadrat itu maksudnya resistor, beban resistif, terus ditambah XL min XC kuadrat. Nah, ini menghasilkan impedansi. Jadi secara konsep nilai impedansi itu pasti lebih besar dibanding nilai resistansi. Oke. Terus kita ke gambar selanjutnya ya.
adalah model sebuah speaker ya, yang dimodelkan dalam rangkaian RLC. Jadi ini dianggap terminal positif, ini positif, ini negatif. Jadi speaker itu memiliki beberapa sifat ya. Jadi dia itu nggak cuman resistif, makanya speaker itu satuan hambatannya itu impedansi ya, bukan resistansi. Apalagi kapasitansi, reaktansi kapasitif atau reaktansi induktif. Jadi di sini dia itu mempunyai RDC ya, dan LC, kemudian ada CMEMS, LSC, dan RSR. Jadi RDC ini mewakili resistansi dari voice coil. Jadi voice coil ini ya, voice coil itu dilambangkan dengan RDC. Jadi nilai hambatan DC. Jadi RDC ini adalah nilai resistansi dari voice coil diukur dalam DC. Jadi pakai multimeter biasa gitu. Itu namanya RDC. Kemudian ada LC, coil induktansi. Jadi karena voice coil ini adalah sebuah induktor ya, jadi dia akan bulat, terus dililit menggunakan kawat tembaga sedemikian banyak. Nah, itu menghasilkan induktansi. Nah, disebutnya itu LC, coil induktansi. Kemudian ada CMEMS, terus ada LSC dan RSR. Nah, CMEMS itu apa? Jadi CMEMS itu adalah massa yang bergerak, meliputi conspeaker, terus voice coil, ini ya voice coil, terus dust cap, terus sebagian beban udara. Itu CMEMS. Kemudian LSC ini itu induktansi dari suspensi. Jadi ini mewakili kelenturan suspensi seperti surround dan speeder ini ya. Jadi itu diwakili menggunakan LSC. Nah, kemudian ada RSR ya. Nah, RSR ini suspensi resistansi. Jadi kalau LSC itu induktansi suspensi, yang RSR ini suspensi resistansi. Jadi ini RSR itu meliputi redaman mekanis dari speeder, surround, sama gesekan udara ya, Pak, friction. Jadi blok 3 ini tuh CMM, LSC dan RSR itu menghasilkan resonasi ya. Nah, RDC dan LC ini menghasilkan reaktansi induktif. Kalau ini menghasilkan resonasi. Kemudian kita ke gambar selanjutnya ya. Ini secara singkat ya, udah. Terus kita ke grafik impedansi. Nah, jadi ini gimana nih impedansi? Jadi kita mulai dari yang paling sederhana. Di sini ada sumbu Y dan sumbu X. Sumbu Y itu mewakili nilai impedansi. Ini mulai dari 0 ohm sampai dengan 150 ohm ya dalam legenda ini. Kemudian frekuensinya itu mulai dari 10 Hz sampai dengan 20 kHz. Nah, kemudian di sini ada kurva warna hijau ya. Nah, kurva warna hijau itu berarti
nilai impedansi. Kemudian ada kurva warna abu-abu juga nih. Ini kurva abu-abu, jadi ini adalah fase elektrikal. Nah, apa artinya ini? Nah, kita mulai dari yang kurva impedansi. Ini adalah titik hijau ya, puncak. Ini adalah frekuensi resonansi yang tadi disebabkan oleh 3 komponen. Kemudian di sini adalah nilai induktansi, atau ini dia bersifat induktif. Kemudian yang ini tuh kombinasi ya. Jadi sebelah kiri ini 10 Hz itu biasanya dekat ke nilai RDC. Kemudian dia naik bersifat induktif, dan di puncak itu terjadi resonansi ya. Kemudian turun itu bersifat kapasitif. Kemudian grafiknya landai. Nah, kenapa nih kok bisa terjadi frekuensi resonansi? Jadi, puncak ini juga disebabkan oleh yang namanya EMF. Jadi, ini speaker itu seperti sebuah motor listrik ya. Nah, dia itu selain menerima arus listrik, dia juga menghasilkan arus listrik yang berlawanan dengan tegangan yang diumpankan ke speaker. Gitu. Nah, terus kenapa nih kok terjadi EMF? Nah, apa sih EMF? Jadi EMF itu adalah electromotive force. Jadi tegangan balik ya. Jadi gaya balik. Jadi saat voice coil bergerak, nah ia juga bertindak seperti generator listrik ya, menghasilkan listrik gitu ya. Nah, kita akan mempelajari kenapa kurvanya jadi naik. Nah, secara gampangnya kita menggunakan perhitungan hukum Ohm ya. Nah, kita menggunakan contoh. Misal, tegangan yang masuk ke speaker itu V. V itu 8 volt ya. V-nya 8, terus nilai R-nya itu 6 ohm. 8 volt. Nah, secara ideal jika tidak ada EMF, jadi dapat ditulis itu dengan hukum Ohm ya. I sama dengan V per R. Jadi kalau ditulis itu kan 8 nih, 8 volt dibagi R-nya berapa tadi? R-nya 6 ohm. Nah, ini menghasilkan 8 dibagi 6 ya. Itu sekitar 1,33 ampere ya. Ini ketika tidak ada EMF. Nggak ada EMF, kemudian kita masukkan EMF. Nah, misal EMF-nya kita ambil contoh 4 volt ya, biar gampang. Nah, kita menggunakan perhitungannya itu seperti ini. I sama dengan V dikurangi VEMF dibagi R. Jadi VEMF ini adalah tegangan balik yang menyebabkan arus turun. Jadi di sini 8 volt dikurangi 4 volt ya, terus dibagi 6 ohm. Nah,
8 dikurangi 4 dibagi 6, sekitar 0,67 ya, 0,67 ampere. Di sini kita udah dapat nih. Jadi ketika ada tegangan EMF atau tegangan yang dihasilkan dari voice coil yang tegangan baliknya ke amplifier, itu tuh menyebabkan arus turun. Nah, apa hubungannya dengan impedansi yang naik? Nah, hubungannya dengan impedansi yang naik itu gimana nih? Jadi kan Z secara simpelnya itu adalah V per I. Jadi ketika tegangannya itu 8 volt dibagi 1,33 itu menghasilkan 6 ohm. 6 ohm ya. Jadi ini sama seperti beban asli, ini tidak ada EMF ya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan ketika ada EMF. Nah, ketika ada EMF itu rumusnya menjadi 8 ya, 8 volt. 8 voltnya tetap. Jadi I-nya berapa? I-nya kan turun nih, 0,67. 0,67 kali 2, 1,33. Berarti ini jadi turun, harusnya turun ya. Jadi resistansinya jadi naik 12 ohm. Nah, di sini kita udah dapat angka nih, 6 ohm dan 12 ohm. Nah, ketika frekuensi resonansi terjadi, itu tuh speaker menghasilkan tegangan ya. Karena cone speaker dan speeder itu bergerak secara optimal ya, beresonansi. Nah, sehingga dia itu menghasilkan tegangan balik ini 4 volt EMF. Nah, itu sebabnya jadi mengakibatkan nilai impedansinya itu jadi naik. Yang harusnya 6 ohm jadi 12 ohm. Nah, seperti itu. Jadi penyebab ada Fs atau puncak itu karena tegangan back EMF itu nilainya maksimum ya. Terus ada resonansi mekanis juga. Nah, di sini setelah terjadi resonansi kan impedansinya turun nih. Nah, impedansinya turun itu tuh dia bersifat kapasitif. Nah, di sini mulai flat. Jadi ini misalnya di 8 ohm ya, grafik ini. Nah, dia kemudian naik lagi. Nah, dia kenapa naik lagi? Karena impedansinya itu naik, itu disebabkan oleh sifat induktansi dari voice coil. Yang rumusnya tadi XL sama dengan 2VFL. Itu. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya ya. Jadi grafik abu-abu ini adalah fase elektrikal ya. Skalanya itu menggunakan sebelah kanan ya. Di sini 90 derajat, kemudian ada minus 90 derajat, kemudian ada 0 derajat. Nah, jadi fase ini tuh sebetulnya menggambarkan sifat dari impedansi speaker. Nah, sesuai prinsip yang kita pelajari tadi ya, jadi ketika dia bersifat induktif, ini induktif ya, induktif itu dia impedansinya naik. Nah, kenapa impedansi naik? Itu sesuai prinsip induktor. Jadi tegangan mendahului arus. Jadi dia tegangannya kan lebih dulu nih, lebih positif dulu. Nah, otomatis fasenya itu dia positif. Ini fase positif. Nah, fase positif ya, ini sampai dengan 45 derajat ya.
Nah, kenapa kok dikatakan fase positif? Karena ini adalah yang diukur tegangan. Jadi tegangan mendahului arus pada sifat induktor ya. Jadi ketika derajatnya itu positif, itu bersifat induktif. Nah, ketika derajatnya itu 0, itu bersifat resistif. Nah, ketika dia derajatnya jadi negatif, dia itu bersifat kapasitif. Karena arus mendahului tegangan, dia bersifat kapasitif. Nah, contohnya ini nih. Ini kan ada yang turun nih. Nah, dia turun itu negatif kan, ini ke arah negatif. Lihat, ini 45 derajat, sini 45. Nah, dia turun ya. Nah, ini tuh bersifat kapasitif. Karena pada kapasitor itu arus mendahului tegangan. Jadi tegangannya telat gitu. Otomatis fase elektrikalnya jadi negatif. Nah, itu secara cepatnya ya untuk memahami kenapa fase impedansi ini atau fase elektrikal itu tuh tidak flat. Karena speaker itu kompleks ya, sistem yang kompleks. Dia bersifat induktif, bersifat kapasitif, dan ada bersifat resistif juga. Terus speaker itu juga sebuah motor ya. Jadi seperti itu